Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweetnya Mas Bri Story yang kemarin ya. Jadi ini bagian akhir dari Susuk. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan oleh Rida. Susuk yang bisa digunakan untuk mencapai semua hasil yang terbaik. Yang pada awalnya aku sama sekali nggak tertarik. Tapi perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini, setan mulai masuk ke dalam hatiku. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunya oleh Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. Halo. Dah. Gue mau deh kayak lu. Gue mau pasang susuk juga. Oke. Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana. Pada hari Kamis, kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhyat. Pak, Esti mau pasang susuk juga nih. Begitu kata Rida. Ya udah tuh Neng, gak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida. Jadi pengusaha besar di Jakarta. Timpal Pak Ruhyat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhyat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan agak menyenggak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Dan gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa kok. Tenang aja. Prosesnya gak akan lama. Begitu kata Pak Ruhyat. Dan ternyata benar. Beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan. Entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. Bangun Neng, udah selesai. Begitu kata Pak Ruhyat bilang sambil tersenyum. Udah selesai? Kok gak terasa apa-apa ya? Banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Akhirnya kami bertiga lanjut keluar kamar dan menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya Neng. Kita coba dulu. Manjur nggak pakai susuk yang ini? Kata Pak Ruhyat membuka percakapan. Nanti kesini lagi ya. Kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruhyat menimpali. Aku hanya mengangguk-angguk. Saat itu aku nggak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti di wajah ya. Tapi nggak tahu letaknya di mana.
Pak Ruhyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik padaku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaanku. Begitu katanya. Akhirnya, jam 7 malam kami pamit untuk pulang. Setelah pemasangan susuk ini, aku menjalani hidup seperti biasa, seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Ternyata benar, aku merasakan ada perbedaan dalam diriku. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta, dan bulan berikutnya lagi puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus memperkerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usahaku ini. Wah, mulai terasa kan hasilnya? Hehe. Selamat ya, Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya, mengikuti nafsu sesat. Kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhyat untuk memasang susuk lagi. Begitulah kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi rumah Pak Ruhyat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi selebgram. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan dan endorse. Dari Instagram ini juga lah, penghasilanku juga sangat lumayan waktu itu. Pokoknya, sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hatiku merasa gundah. Seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang, dan aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk mengabaikan itu semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesanku. Tapi ternyata nggak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Gak apa-apa, Hes. Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudahlah, aku coba terus menjalani, memaksa diri untuk menikmati semua ini. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih dan nangis. Kehilangan sahabat tercintaku secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir sampai ketika di awal 2019, aku merasa ada keanehan di badanku. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan, hanya seperti itu. Tapi berikutnya mulai merasakan yang lain. Badanku sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit, wajahku panas tiba-tiba.
Aku mulai tersiksa dengan situasi seperti ini. Nah, saat itulah aku jadi kepikiran sama Pak Ruhyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku nggak dibalas. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah nggak aktif lagi. Kemudian, aku berniat untuk mendatangi saja ke rumahnya. Tapi, alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhyat mendapat berita yang mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik rumah Pak Ruhyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018 Pak Ruhyat meninggal mendadak entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruhyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Di sini aku bingung bukan kepalang. Kemana aku harus pergi untuk menyembuhkan diriku? Dalam perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu gak tahu harus melakukan apa. Berikutnya aku makin tersiksa dan sakitnya jadi semakin aneh. Pekerjaanku mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, dan gak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari aku menangis dan menghabiskan diriku untuk sendiri. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai suatu ketika, ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. "Hes, gue pernah lihat di TV ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa hubungin dia." Begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankanku untuk menemuinya. Ya sudahlah, aku belum ada pilihan lagi. Kemudian aku berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Pak Wawan alias Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon dan sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemuinya di rumahnya di pinggir timur Jakarta. Karena sudah nggak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang hari, di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah. Aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi, ternyata Mas Bri. Ya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ini ternyata temannya Mas Wawan. Nah, saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. "Oh begitu, insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti mulai tobat ya, jangan diulangin lagi." Begitu kata Mas Wawan. Aku mengiyakan karena sudah nggak tahan lagi, aku ingin sembuh. "Nanti Mas Bri yang bakal ambil susuknya ya. Dia bisa kok." Hehe. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dan Mas Bri di ruang tamu. Tapi gak lama setelah itu Mas Wawan muncul kembali dan membawa nampan lebar keperakan. "Yuk kita mulai aja," kata Mas Wawan. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini aku merasakan ada yang bergerak-gerak di wajahku. Dan wajahku juga terasa hangat cenderung panas.
"Mas, mukaku kok panas ya? Aku nggak tahan," kataku bilang begitu. "Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silakan," kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya seperti itu. "Gak apa-apa Mas Bri. Ayo tunjuk aja di mana letak susuknya, lalu ambil," kata Mas Wawan. Kemudian perlahan Mas Bri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir, di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Sepertinya ada bisul di wajah atau jerawat lah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil yang keluar dari wajahku dan jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan oleh Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. "Masih ada Mas Bri?" tanya Mas Wawan. "Masih Mas," jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi dan kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah wajah. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil, kira-kira seukuran butir beras. "Udah selesai belum?" "Masih ada Mas Bri." Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. "Masih ada Mas," jawab Mas Bri lagi. Ya Tuhan, ada berapa susuk di wajahku ini? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajahku. Sakit sekali rasanya. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak itu. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. "Sudah habis Mas, gak ada lagi," kata Mas Bri. Sungguh lega aku mendengarnya dan wajahku berangsur terasa normal, gak panas lagi. Mbaknya tobat ya, janji gak lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. "Iya Mas, saya tobat. Nggak akan lagi-lagi nyoba yang seperti itu. Terima kasih banyak Mas," jawabku sambil menangis. "Kalau ada apa-apa lagi bisa menghubungi saya atau Mas Bri kapan aja. Jangan sungkan," lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu hari-hari berikutnya aku menjalani normal. Aku bertobat dan menyesal. Nggak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang dan berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Dan alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Hai, balik lagi ke gue Bri. Cukup sekian cerita kali ini. Mohon untuk bijak dalam menanggapi dan mengambil hikmahnya, buang buruknya. Sekali lagi, kalau ada kesamaan nama tokoh dan peristiwa berarti hanya ketidaksengajaan. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang bagian kedua dari susuk yang dialami oleh narasumbernya Mas Bri ya. Tapi dulu itu memang saya itu waktu kuliah itu pernah punya teman. Cuman ini bedanya laki-laki ya. Kalau ini kan perempuan. Laki-laki itu dia itu pasang susuk. Jadi teman saya ini kan ada anak pondok gitu ya. Ya udahlah, mondok udah lama terus masuk kuliah. Nah, dia pernah ngomong ke saya,
Ada teman kita yang pakai susuk itu di bibirnya, daerah bibirnya. Katanya sih susuknya itu digunakan kalau ya udah kayak apa yang dia ucapkan itu kita nurut gitu sih. Tapi ini lebih condong, maksudnya susuk ini lebih bekerja 100% pada wanita. Jadi ya mungkin dibuat mainan gitu ya. Maksudnya itu ya udahlah biar wanita itu nurut sama dia. Ya memang dia ini sih anaknya suka ya udahlah main perempuan gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.